Dengan perasaan yang masih campur aduk, aku mengikuti kemauan Rangga. Tak kusangka ia benar-benar memesan tiket kelas velvet, tetapi hanya satu kasur saja. Mau tidak mau aku harus berbaring di sebelahnya. Padahal, tadi ia menolak. Sungguh, dia termasuk jajaran bapak-bapak labil. Usia boleh tua, otak ternyata tak kalah dengan Lala. Cih, siapa yang katanya tidak mau berbaring bersamaku? Sindirku saat kami sudah masuk ke dalam ruangan. Aku menatap ke sekeliling. Tak banyak orang yang datang. Dari 20 kasur, hanya ada beberapa kasur yang terisi. Apa karena hari ini bukan akhir pekan sehingga tak banyak orang yang berkunjung? Aku hanya ingin mentraktir istri kecilku ini. Aku menoleh dan melihat senyuman miring di bibirnya. Heh, apa arti dari senyumannya itu? Apa dia sedang ingin menguji bagaimana responku? Apa dia berharap aku akan seperti gadis-gadis di luar sana yang akan klepek-klepek dan memanfaatkan situasi ini? Istri, aku menyipitkan mata. Saya mengira hanya dianggap ibu sambung saja. Bukan istri, sarkasku. Mas Rangga mendecakkan lidah. Bisa tidak? Kamu jangan membantah. Suasana hati saya sedang baik. Kamu jangan membuatnya kembali berantakan. Lah, memangnya dia siapa? Mengapa aku harus menjaga suasana hatinya? Dia bukan seorang dewa pengendali cuaca, di mana petir akan datang menyambar jika suasana hatinya sedang kesal. Hujan akan turun jika ia bersedih, dan matahari akan bersinar terang jika dia bahagia. Ini bukan membantah, tetapi sanggahan, bisikku, saat sadar pemutaran film sudah dimulai. Aku mengira ia mengajakku menonton film romantis yang akan membuat hati ini terbawa perasaan dan terharu dengan setiap adegan yang disuguhkan. Tetapi perkiraanku salah. Ternyata ia malah mengajakku untuk menikmati film action yang sudah kutebak akan ada adegan tembak-tembakan. Satu fakta yang bisa kudapatkan. Ia menyukai aktor yang berperan dalam laga tersebut, Tom Cruise. Bagi pecinta film laga, siapa yang tidak mengenal sosoknya? Aku sering melihat wajahnya terpampang di dinding lobi bioskop. Dengan tingkat kebosanan yang sudah berada di puncak klasemen, aku memilih untuk memejamkan mata. Mas Rangga sangat antusias. Berbeda denganku yang sejak awal pemutaran film sudah menguap. Pantas saja harga tiket di kelas ini mahal. Ternyata tempatnya memang nyaman. Sepertinya aku harus bertanya. Merek dari kasur mereka. Aku ingin mengganti kasurku yang sepertinya kurang nyaman. Padahal ku tahu kasur itu dari brand yang cukup terkenal. Ah, ternyata tidak semua barang mahal bisa membuat penggunanya puas. Seketika aku membuka mata lalu menatap wajah serius Mas Rangga. Sepertinya dia tak menghiraukanku, sehingga aku memilih untuk kembali menutup mata yang sudah berat ini. Suara di sekelilingku semakin lama semakin mengecil dan aku tertidur. Semoga suami tak tercintaku membangunkan putri tidur ini. Aku berjalan dengan langkah lebar saat turun dari taksi. Untung hari ini Lala diantar oleh Mas Rangga sehingga aku tak perlu lagi kerepotan mengurus gadis kecil itu. Salahkan Mas Rangga yang membuat jam tidurku berkurang. Setelah pemutaran film kemarin ia melakukan sesuatu hal yang membuat mataku sulit untuk terpejam saat kembali ke rumah. Mengapa ia sangat berani? Aku memang istrinya. Tetapi hubungan kami tidak sedekat itu sehingga ia bisa melakukannya dengan bebas tanpa persetujuanku. Apa dia pikir? Aku akan jatuh dalam pesonanya dan membiarkan ia melakukan seenak jidat. Cih, bibirku sudah tidak perawan. Oh, tidak, padahal aku ingin menyimpannya untuk orang yang kucintai. Geramku sembari mengepalkan tangan. Aku berjalan dengan perasaan kesal. Ponselku sudah bergetar sejak tadi, menandakan notifikasi pesan yang kemungkinan besar berasal dari grup Cecunguk. Sejak kemarin aku mengabaikan mereka dan tidak menjawab panggilan dari ketiganya. Sudah seminggu sejak insiden tersebut, dan aku tidak pernah lagi bergabung. Mereka memperlakukanku seperti pihak yang salah. Padahal mereka tak tahu cerita sebenarnya. Ya, mereka mana tahu. Sebab aku tak memberitahu. Apa perlu aku menjelaskan semuanya? Sepertinya tidak perlu. Untuk apa? Toh, nantinya mereka hanya menganggap ucapanku sebagai pembelaan diri semata. Kinan, seseorang tiba-tiba merangkulku. Dari bau parfumnya saja, aku sudah tahu siapa dia. Lo nggak malu main rangkul-rangkulan di depan banyak orang. Ucapku sambil mendecakkan lidah berpura-pura kesal. Siapa yang peduli sama mereka? Balasnya acuh.
Gue Devan. Gue peduli dengan omongan mereka. Kembali kulangkahkan kaki. Meninggalkan Devan yang masih tercengang akan perilakuku. Woi, sejak kapan lo peduli sama omongan mereka? Mana Kinan yang dulu ku kenal? Mana Kinan yang acuh sama para haters-hatersnya yang bejibun? Kinan yang itu sudah hilang. Dimakan kutu beras. Sanggahku santai. Membuatnya terbahak. Apa sih? Ia mengacak rambutku yang sudah kuatur sedemikian rupa agar selalu terlihat rapi. Aish, lo apa-apaan Dev? Wajahku bersemu merah. Bukan karena terbawa perasaan, melainkan rambutku tak dicuci pagi tadi. Mungkin ada bau-bau tak sedap yang bersarang di atas sana. Gara-gara bangun kesiangan. Sehingga aku tak bisa keramas dan bersampo. Tunggu, kapan terakhir aku keramas? Kemarin apa 2 hari yang lalu? Sepertinya akhir-akhir ini aku menjadi pelupa. Lah, ngapain lo marah? PMS. Ia menyipitkan mata. Kalau gitu gue jauh-jauh. Takut mode macannya keluar. Bisa dicabik-cabik tubuh ini. Celetuknya mulai berlebihan. Aku menoleh sejenak ke arahnya. Lalu kembali memusatkan pandangan ke depan. Takut kakiku akan tersandung. Sebab tak lama lagi akan ada undakan-undakan kecil di depan sana. Sejenak aku menyadari sesuatu tentang Devan. Sejak kapan Devan mulai lebay seperti ini? Lalu mengapa aku tiba-tiba tak nyaman dengan kehadirannya? Seharusnya aku senangkan saat orang yang kusukai berada di sampingku. Tiba-tiba wajah Mas Rangga terlintas di otakku dan kejadian semalam lagi-lagi teringat. Aku segera menutup wajah sambil menggeleng, berusaha menghilangkan memori tersebut. Nan, ada apa? Kamu sakit? Suara Devan terdengar khawatir. Ah, tidak, tidak. Aku melambaikan kedua tangan lalu berlari meninggalkannya. Sungguh hal ini sangat memalukan. Otakku sudah tak waras lagi. Otakku benar-benar mesum. Kukira setelah meninggalkan Devan, semuanya akan berakhir dengan baik. Akan tetapi, hal yang sangat kuhindari telah menunggu di depan sana. Mas Rangga sudah berdiri di depan ruangannya, seolah menunggu seseorang. Aku yang harus melewati ruangan tersebut segera menunduk dan berpura-pura tak melihatnya. Tak sopan memang. Tak menyapa dosen saat berpapasan. Tetapi aku sedang tak melihatnya. Bukan? Ya, anggap saja seperti itu. Anggap saja dia makhluk tak kasat mata. Masuk, perintahnya saat jarak kami semakin dekat. Lagi-lagi seperti ini. Tak ada sapa, salam, dan senyum. Dengan seenaknya, ia langsung menurunkan perintah. Dasar pria otoriter. Aku menatapnya dengan tatapan memelas. Tapi Pak, saya ada kelas. Waktu saya sisa 10 menit. Jangan berbohong. Aku tahu semua jadwalmu. Ia membuka pintu dan memandangku dengan tajam. Seolah berkata, cepat masuk. Atau kau akan kugantung. Bagaimana Bapak tahu jadwal saya? Pupil mataku melebar. Dan berjalan mengikutinya. Stalker. Lanjutku bergumam. Aku mendengarnya Kinan. Aku mengembuskan napas frustrasi lalu membuang pandangan ke sembarang arah. Mataku tiba-tiba tertuju pada salah satu sudut ruangan yang mampu membuat keningku berkerut. Sejak kapan rak susun itu ada di sana? Jika kamu ingin nyemil, kamu bisa mengambil makanan itu. Katanya seolah tahu. Dengan isi kepalaku. Sejak kapan Bapak buka minimarket di sini? Aku mendekat ke rak susun yang dipenuhi camilan. Sejak pagi tadi, sebelum berangkat, saya sempat memikirkan hal itu. Sepertinya akan lebih baik jika saya menyimpan beberapa makanan di sana. Wah, ekspresi apa? Sarkasku. Ia menaikkan bahu lalu tersenyum penuh kemenangan. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Sombong. Kukira dia akan marah. Tetapi aku salah. Tak ada tatapan marah dari sorot matanya. Wah. Sepertinya penunggu kampus sudah merasukinya pagi ini. Jadi ada perlu apa Bapak memanggil saya untuk masuk kemari? Dia mendecakkan lidah. Saya sudah pernah melarangmu memanggil saya dengan sebutan Bapak. Saya tidak suka. Maaf. Tapi saya tidak bisa mencampuri urusan pribadi dengan urusan kampus. Anda adalah dosen saya dan saya wajib untuk memanggil Anda dengan sebutan yang sopan dan sesuai dengan anjuran. Aku tak mau kalah. Kulihat raut wajahnya yang masih tergolong aman. Tak ada tanda-tanda kemarahan sama sekali. Kemana perginya sikap dingin yang selama ini ia perlihatkan padaku? Apa gletser itu sudah mencair? Dia mengangguk-angguk mirip burung pelatuk.
kemudian menjatuhkan pandangan di bola mataku. Baiklah, kalau itu maumu. Tetapi saat di rumah, kamu hanya boleh memanggil namaku saja. Hah, maksudnya, ia tersenyum miring lalu menunduk dan mendekat ke arahku. Helaan napas yang mengenai telinga membuatku bergidik. Kalau manggil sayang juga boleh. Pupil mataku melebar. Sontak kujauhkan tubuh ini darinya. Apalagi sekarang, mengapa dia tiba-tiba berubah? Aku suka sikap dinginnya yang acuh dan cuek. Lebih baik seperti itu dibanding sikapnya saat ini. Dia seperti sedang menggodaku. Apa katanya? Sayang. Wah, dia benar-benar sudah gila.